Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengatakan saya Sony Setiatmojo. Saya Baby Royani. Saya Irsatul Siani. Kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Conceptualizing the Principle of Penrose 1959 Theory and the Research-Based View of Form, the Generation of a New Conceptual Framework. Jurnal ini berjenis Journal of Small Business Enterprise Development. Ditulis oleh Samantha Mary, Burfield, Dylan Jones Evans, and Kevin Rowlands. Dipublis oleh Crowell Swansea University Research Repository. Next, teori pertumbuhan Penrose. Sejauh ini, salah satu teori pertumbuhan perusahaan yang paling berpengaruh adalah Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, di mana banyak ide disajikan yang berpusat pada proses pertumbuhan perusahaan. Teori Penrose telah difokuskan karena banyak makalah akademik yang diterbitkan yang mengutip karya Penrose dan karena pengaruhnya terhadap pemikiran akademis saat ini, misalnya pengembangan RBV perusahaan. Teori Penrose berpendapat bahwa perusahaan adalah kumpulan sumber daya produktif yang dapat digabungkan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan barang yang berbeda untuk dijual, dan kombinasi sumber daya inilah yang membuat perusahaan unik. Penrose memandang pengembangan perusahaan sebagai proses yang berkelanjutan, di mana serangkaian interaksi internal perubahan mengarah ke peningkatan ukuran disertai dengan perubahan karakteristik objek tumbuh. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irsatul Siani. RBV perusahaan berfokus pertama pada RBV. Ini sangat berguna sebagai alat praktis untuk membantu manajer dalam memahami kemampuan mereka. Dan karena itu, RBV sering ditargetkan pada jurnal dengan audiens manajerial. Hensin, RBV dibangun di atas dan diilhami oleh karya Penrose 1959 dan mengambil perspektif bahwa RBV berpendapat bahwa sumber daya adalah keunggulan kompetitif dan bahwa mereka memperhitungkan sumber daya ini sebagai alat berwujud dan tidak berwujud yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat dan menerapkan strategi. Sementara Wennerfeld 1984 mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kekuatan atau kelemahan bagi perusahaan. Perusahaan harus dipertimbangkan baik sebagai kumpulan produk maupun kumpulan sumber daya. Wigland dan kawan-kawan 2009 berpendapat bahwa RBV penting untuk dipertimbangkan ketika mempelajari pertumbuhan perusahaan. Namun, Krugman dan Verbeek 2002 berpendapat bahwa meskipun ada banyak penelitian yang dilakukan berdasarkan RBV, definisinya masih kabur tanpa kesepakatan tentang apa sebenarnya sumber daya itu. Juga telah dikemukakan bahwa RBV tidak menjelaskan bagaimana sumber daya menambah keunggulan kompetitif perusahaan, yang berarti bahwa hal itu tidak jelas dan tautologis. Prim dan Butler 2001, Arendt dan Levesque 2010 berpendapat bahwa organisasi penelitian masa depan perlu mengidentifikasi sumber daya yang tepat, sangat penting bagi organisasi untuk makmur dan menganalisis proses perkembangan mereka dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi bagaimana mengembangkannya ke nilai penuh mereka. Next, akan dibacakan oleh Wahid Fajri. Hasil empiris kerangka platform pertumbuhan. Ditemukan bahwa banyak faktor yang
diidentifikasi dalam model platform pertumbuhan yang dirinci dalam tinjauan literatur dapat dibagi menjadi 3 tema yang menyoroti bagaimana keseluruhan interaksi mereka satu sama lain menghasilkan pertumbuhan perusahaan. Ketiga tema atau kategori ini adalah sumber daya, faktor mediasi, dan keluaran. Dan bagian ini akan merangkum setiap tema secara bergantian. Kategori ini dikembangkan seperti yang dianjurkan untuk penelitian grounded teori. Melalui proses pengkodean itu adalah proses pengkodean dan analisis komparatif antara dua perusahaan yang memungkinkan munculnya kategori inti dan pemahaman untuk mengembangkan bagaimana mereka menghubungkan untuk memungkinkan pertumbuhan perusahaan. Definisi penting. Sumber daya didefinisikan sebagai faktor yang memungkinkan perusahaan untuk berfungsi pada awalnya. Tanpanya bisnis tidak akan dapat berkembang. Mediator didefinisikan sebagai faktor yang memungkinkan pengelolaan sumber daya dan keluaran dan yang memungkinkan transfer sumber daya ke keluaran. Output didefinisikan sebagai faktor yang dapat dijual dan pada akhirnya mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sony. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan fenomena pertumbuhan perusahaan modern membutuhkan pendekatan multiteori. Yang terpenting, penelitian empiris menunjukkan bahwa prinsip-prinsip teori pertumbuhan perusahaan, RBV dan perspektif kapabilitas dinamis dapat digabungkan dan direkonseptualisasikan dalam kerangka kerja baru yang mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik. Untuk mengatasi perbedaan utama RBV dan perspektif kapabilitas dinamis yang dianggap terlalu kabur, ini adalah suatu yang belum dapat dicapai oleh penelitian sebelumnya. Namun, sangat penting untuk memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM khususnya. Fakta bahwa kerangka kerja ini didasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan banyak dikutip, namun mampu menggabungkan dan mengkonseptualisasikan ulang ini memberikannya lebih banyak kredibilitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.